Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anggur Zulkifan dengan NPM 33230012. Di sini saya akan membawakan materi tentang sejarah perkembangan teori sel. Yang pertama, penemuan sel. Perkembangan teori sel dimulai sejak penemuan sel oleh para ilmuwan yang memanfaatkan mikroskop sebagai alat pengamatan. Pada tahun 1665, Robert Hooke, ilmuwan Inggris ini, pertama kali menggunakan istilah sel. Ia mengamati sayatan tipis gabus dengan mikroskop buatannya dan melihat ruang-ruang kecil seperti kamar biara yang ia sebut selulae atau sel. Namun yang diamatinya hanyalah dinding sel mati dari tumbuhan. Pada 1674, Antonio van Leeuwenhoek, ilmuwan Belanda ini mengembangkan mikroskop sederhana dengan perbesaran yang lebih kuat dan merupakan orang pertama yang melihat dan mendeskripsikan sel hidup, misalnya protozoa dan bakteri yang disebut animalcules. Yang kedua, awal teori sel. Perkembangan mikroskop mendorong pengamatan lebih mendalam terhadap struktur makhluk hidup hingga muncul teori tentang sel sebagai suatu dasar kehidupan. Yang berikut, pada tahun 1838, Matthias Zelden, seorang ahli botani dari Jerman, yang menyatakan bahwa semua hewan juga tersusun atas sel. Kesimpulan Zelden dan Schwann, semua makhluk hidup yang tersusun atas sel merupakan unit dasar dan struktur makhluk hidup. Yang ketiga, penambahan konsep baru oleh Rudolf Virchow. Pada tahun 1855, Rudolf Virchow menyempurnakan teori Zelden dan Schwann dengan menyatakan bahwa omnis cellulae atau selula artinya setiap sel berasal dari sel. Sebelum ini memperkuat pemahaman bahwa sel tidak muncul secara spontan, melainkan melalui pembelahan sel. Yang keempat, rumusan teori sel modern. Dari berbagai penelitian dan penemuan ilmuwan, akhirnya dirumuskan teori sel modern yang menyatakan bahwa yang pertama, semua makhluk hidup tersusun atas satu atau lebih sel. Yang kedua, sel adalah unit struktur dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Yang ketiga, semua sel berasal dari pembelahan sel sebelumnya. Yang keempat, sel mengandung informasi genetik yang diwariskan. Yang berikut, yang kelima, perkembangan lanjutan dengan teknologi modern. Dengan berkembangnya mikroskop elektron pada abad ke-20, struktur organel sel dapat diamati dengan lebih detail. Muncul ilmu-ilmu baru seperti biologi molekuler, genetika sel, dan sosiologi dan sitologi yang semakin memperkaya teori sel. Sekian dan terima kasih.